Salam jumpa saudara, Kejaksaan Agung kembali memanggil mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai saksi dugaan tindak pidana pencucian uang terkait barang bukti uang hingga emas 74 kg yang baru saja dimulai penyidikannya. Ini menjadi surat perintah penyidikan baru sehingga hingga saat ini ada 4 kasus yang berkaitan erat dengan Febri Adriansyah. Lalu seberapa besar langkah Kejaksaan Agung dalam melakukan penanganan terhadap mantan jaksa seniornya ini? Informasi lainnya malam hari ini, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerima eksepsi atau nota keberatan terdakwa Tifa Suma atau Dr. Tifa dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kemenangan Tifa akankah menjadi senjata baru bagi Roy Suryo untuk menghadapi sidang pokok perkara? Saudara, dua informasi ini dan informasi lainnya akan menjadi sajian utama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Saya Audrey Chandra. Dan saya Tifal Solesa. Hari ini 24 Juli 2026. Saudara, Korps TNI HBMA mengevakuasi 2 jenazah warga sipil yang ditembak kelompok bersenjata di Jalan Trans Papua, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Dua tim Korps TNI HBMA dikerahkan dalam proses evakuasi jenazah 3 warga sipil yang ditembak kelompok bersenjata. 3 warga sipil tersebut ialah Yentinus Kogoya dan istrinya Pam Wendakwe dan seorang perempuan lagi yang belum diketahui identitasnya. Jenazah Yentinus Kogoya dan Pam Wendakwe ditemukan di bawah jembatan sekitar lokasi kejadian. Kedua jenazah langsung dievakuasi dan dibawa ke RSUD DKI Yahukimo. Saat evakuasi jenazah, pasukan Korps TNI HBMA diadang kelompok bersenjata. Baku tembak sempat terjadi selama sekitar 10 menit, namun akhirnya bisa dilakukan, sementara pengejaran terhadap pelaku penembakan 3 warga sipil masih terus berlangsung. Kita telusuri jejaknya, setelah itu sekitar pukul 11.20, kemudian 11.40 terjadi kontak tembak dengan OPM. Mereka sudah menunggu kita, tapi alhamdulillah kita bisa mengantisipasi hal tersebut karena keberanian pasukan kita, kemudian kecepatan penindakan dan penindakan yang terukur terhadap situasi ancaman sehingga OPM tersebut dapat dilumpuhkan dan jenazah dapat dievakuasi sekitar pukul 11.50 WIT tanggal 23 Juli. Saudara, sebuah komunitas olahraga lari di Bali menjadi sorotan karena diduga melakukan diskriminasi terhadap warga negara Indonesia. Kegiatan komunitas lari di Canggu, Bali memicu gelombang kritik karena adanya dugaan diskriminasi keanggotaan. Diduga kegiatan komunitas ini hanya mengizinkan warga negara asing saja dan melarang warga negara Indonesia jadi peserta. Tokoh masyarakat Bali yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah Nilu Jelantik meminta imigrasi dan kepolisian menyelidiki dugaan diskriminasi dan kegiatan yang tak berizin. Dengan ini kami meminta kepada pihak imigrasi Bali dan juga kepolisian Provinsi Bali, Polda Bali, agar dapat menindaklanjuti laporan kami terkait dengan dugaan diskriminasi oleh WNA dan juga kegiatan-kegiatan yang diduga tidak berizin. Terkait lingkungan, saudara, kebakaran lahan dan gambut masih terjadi di sejumlah titik di Kalimantan Barat. BPBD setempat bersama instansi terkait berusaha melakukan pemadaman di lokasi lahan gambut yang hanya berjarak 2 km dengan Bandara Supadio Pontianak. Kebakaran hebat di lahan gambut Desa Limbong, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya masih terus dipadamkan dan diblokade oleh tim gabungan BPBD Kalimantan Barat, TNI, Polri, dan sejumlah relawan. Kuatnya angin dan keringnya semak belukar membuat pemadaman sangat sulit dilakukan.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalbar menyatakan kebakaran di kawasan ini sudah terjadi dalam 4 hari terakhir. Pemadaman terus diupayakan agar asap dari kebakaran lahan tidak sampai mengganggu penerbangan. Kondisi ini, kemudian lokasi ini juga sangat dekat dengan sarana vital, terutama bandara, jaraknya kurang lebih 2 km. Ini mengingat penerbangan pada sore hari ini, maka kita tanggap cepat untuk melaksanakan pemadaman ini supaya asap tidak berpengaruh ke penerbangan. Informasi dari pasca dugaan kasus pencabulan oleh suami istri terhadap seorang pelajar. Polisian Resor Tanjung Balai, Sumatera Utara memeriksa pelaku. Guru perempuan yang ditangkap statusnya masih sebagai saksi, sementara suaminya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya diduga melakukan pencabulan kepada seorang pelajar. Modus pelaku dengan memberi handphone kepada korban, kemudian melecehkannya. Komisi Perlindungan Anak Kabupaten Asahan mengawal korban untuk mendapat perlindungan hukum dan menjaga mental korban. Untuk saat ini masih pemeriksaan daripada penyidik. Jadi untuk sejauh ini terhadap terlapor A sudah diamankan pihak Polres Tanjung Balai. Saksi-saksi sudah diperiksa dari pihak korban 2 orang, pihak terlapor 2 orang, ditambah lagi dengan saksi 1 orang dari saksi ahli psikologi. Nah, baik, untuk terlapor A, pekerjaannya adalah buruh harian lepas. Istrinya sendiri? Istrinya saat ini masih sebagai saksi, adalah sebagai P3K paruh waktu. Kembali ke Jakarta, 5 ruangan di SD Negeri Kebayoran Lama 09 rusak berat sejak 2 tahun lalu. 4 diantaranya ruang kelas, sementara 1 ruang lain merupakan unit kesehatan sekolah atau UKS. Itu dia, ruangan yang ambruk masih terbengkalai hingga menunggu jadwal pembangunan kembali gedung sekolah oleh Pemprov DKI Jakarta. Pembangunan menggunakan konsep gedung vertikal dengan menggabungkan SDN Kebayoran Lama 09 dengan SDN Kebayoran Lama 11 dalam satu kawasan. Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09 yang roboh. Gubernur bilang jika gedung sekolah ini akan dibangun kembali dengan anggaran 48,1 miliar rupiah. Pembangunan gedung akan dibuat tim khusus untuk melakukan supervisi proses hingga tuntas dan bisa kembali digunakan untuk proses belajar mengajar. Pengerjaan pembangunan kembali gedung sekolah akan segera dilakukan secepatnya, namun paling lambat dimulai pada September 2026 nanti. Rehab ini akan dimulai paling lama adalah September. Paling lama September harus segera dimulai. Jadi Agustus persiapan penghapus bukuan, penunjukan pelaksana kontraktornya, dan bulan September sudah harus mulai dibangun di tempat ini. Kemudian saya minta untuk ada tim investigasi yang ada kemarin, dan sekaligus tim inventarisasi untuk pembangunan ke depan beberapa gedung yang ada. Karena memang dulu-dulu pembangunan yang seperti ini semuanya di bawah Dinas Pendidikan. Sekarang kita perbantukan untuk mensupervisi, karena di Dinas Pendidikan tidak semuanya punya keahlian untuk membangun dan sebagainya, akan ada pendamping dari Citata dan Bina Marga. Presiden Prabowo Subianto lantik Sudaryono sebagai Kepala BGN. Akankah program MBG bisa semakin baik? Kami punya ulasannya. Tetapi Sapa Indonesia Malam. Ada orang misalnya menawarkan jasa barangkali dengan imbalan
ngaku-ngaku orang saya, keluarga saya, sahabat saya, teman saya, alumni bersama saya, dan lain-lain yang dirasa tidak sesuai, saya pastikan itu tidak benar. Itu kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Selain itu, bukan hanya soal tata kelola, tetapi yang perlu dibenahi adalah juga desain dari program itu sendiri, terutama penentuan sasaran penerima manfaat. Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian menjadi Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mundur karena alasan kesehatan. Lantas, apakah Kepala Badan Gizi Nasional yang baru akan membawa perubahan dalam tata kelola makan bergizi gratis? Usai dilantik, Sudaryono memastikan tak akan meladeni permintaan atensi seputar program makan bergizi gratis dari keluarga, saudara maupun kerabat. Ia menegaskan, jika ada yang mengaku relasi kepala BGN dan bicara soal MBG, dilaporkan saja ke pihak berwajib. Sudaryono juga memastikan produktivitas pertanian dan peternakan akan terserap dalam program makan bergizi gratis. nantinya ada orang misalnya menawarkan jasa, barangkali dengan imbalan, ngaku-ngaku orang saya, keluarga saya, sahabat saya, teman saya, alumni bersama saya, dan lain-lain yang dirasa tidak sesuai, saya pastikan itu tidak benar. Dan saya minta kepada yang bersangkutan misalnya, itu kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Selain itu saya juga ingin menyampaikan kepada seluruh sahabat, keluarga, rekan, dan semua orang yang mengenal saya dan saya juga mengenalnya, yang mencintai saya dan saya juga mencintainya. Minta maaf mungkin barangkali saya tidak kemudian memberikan atensi khusus atau tidak memberikan semacam prioritas kalau yang dibahas adalah seputar pekerjaan. Saya ingin penyelesaian masalah, saya ingin penyelesaian persoalan, follow up dan lain-lain dilaksanakan sesuai mekanisme sistem. Jadi kita bukan lagi trust in person, kemudian kita bicara di ruang-ruang yang remang-remang yang gelap, di private room di restoran, tapi segala sesuatu harus dibahas di ruang-ruang yang terang dan transparan dan dilihat orang. Dengan kepemimpinan yang baru, Badan Gizi Nasional menyebut akan mengurangi anggaran untuk kebutuhan program MBG. Bahkan di tahun ini, BGN klaim hemat 39 triliun rupiah, di mana anggaran berkurang dari 268 triliun rupiah menjadi sekitar 229 triliun rupiah. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyebut, Presiden Prabowo memberi BGN tenggat 1 bulan untuk memperbaiki tata kelola. BGN memastikan pengurangan anggaran ini akan selaras dengan perbaikan tata kelola. Bahwa kami diberi waktu lagi oleh Bapak Presiden untuk mempertajam lagi tata kelolanya, diberi waktu sebulan. Jadi nanti dengan hasil penyisiran lagi dari 62,7 itu saya yakin sebenarnya itu nanti akan otomatis mengikuti. Bahwa angkanya sekarang sih sebenarnya sudah ada gambarannya, kita akan turun dari itulah. Soal anggaran MBG tahun ini dan tahun depan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bilang, hingga saat ini pemerintah belum menetapkan besaran penajaman anggaran Badan Gizi Nasional. Namun pemerintah membuka peluang penghematan anggaran program MBG melalui rencana BGN menghentikan pemberian MBG kepada anak-anak dari keluarga menengah ke atas. Purbaya menyatakan penghematan anggaran berpotensi terjadi jika kelompok penerima manfaat berkurang. Purbaya bilang, skema ini bukan merupakan pemotongan anggaran program, melainkan pengaturan teknis yang akan ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Purbaya juga akan bertemu dengan Kepala BGN untuk membahas pelaksanaan program MBG, termasuk kebutuhan anggaran tahun ini dan tahun depan. Tanya ke Kepala MBG gimana prosedurnya, itu kan mereka yang kendaliin sepenuhnya. Sejauhnya ada anak orang kaya berarti sekolah-sekolah yang bagus-bagus yang kayak mungkin nanti kalau mereka bilang mereka nggak mau ya udah dikasih katanya gitu, tapi ya teknisnya tanya mereka ya kurang kalau gitu dengan penghematan lah, bukan potong. Tapi tergantung mereka gimana teknisnya nanti. Terkait pergantian Kepala BGN yang baru, anggota Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menyebut momen ini harusnya dimanfaatkan untuk meredesain program makan bergizi gratis. Charles menilai banyak persoalan yang harus segera dibenahi, khususnya mengenai tata kelola MBG.
Dimulai dari penentuan sasaran penerima manfaat, program berkelanjutan dari sisi fiskal, hingga kasus keracunan MBG. Saya berharap kepemimpinan yang baru ini bisa menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap program makan bergizi gratis. Karena menurut saya, persoalan yang dihadapi oleh BGN hari ini bukan hanya soal tata kelola, tetapi yang perlu dibenahi adalah juga desain dari program itu sendiri, terutama penentuan sasaran penerima manfaat agar program ini bisa lebih tepat sasaran, lebih efektif dan juga berkelanjutan dari sisi fiskal. Di saat yang sama, tata kelola juga harus kita perkuat dan keamanan pangan juga harus menjadi prioritas agar kasus-kasus keracunan tidak terulang kembali. MBG Watch menilai pengangkatan Sudaryono sebagai kepala BGN harus bisa menyelesaikan krisis mendasar yang selama ini membelit program makan bergizi gratis. MBG Watch menilai pergantian pimpinan BGN harus diikuti upaya serius membenahi kegagalan tata kelola sebelumnya, pemborosan hingga catatan panjang dugaan pelanggaran dan penyimpangan program yang membahayakan penerima manfaat. Masih sulit bagi kami ya, masyarakat sipil untuk betul-betul percaya bahwa tata kelola MBG ini bisa lebih baik ke depan meskipun dengan sudah mengganti pimpinan lembaganya. Karena bagaimana mungkin ya wasitnya akan juga menjadi pemain dalam konteks ini. Jadi menurut saya kalau disisir lagi masalah di dalam MBG, BGN ini masalahnya adalah masalah struktural, Mbak. Nah, ini yang tidak dilakukan karena MBG ini tidak dihentikan ya, maka kita terus akan menyaksikan persoalan yang sama. Itu kenapa karena ya William Dunn ini teori lama ya, menjelaskan kebijakan publik yang baik itu pertama efektif. MBG efektif tidak. Kedua efisien tidak MBG. Kemudian kecukupan, desain MBG cukup nggak menyelesaikan masalah gizi? Tidak. Selanjutnya equity, pemerataan, tidak merata seluruh Indonesia, responsivitasnya juga lemah, dan yang terakhir ketepatan, appropriateness, ini tidak dimiliki oleh desain MBG hari ini. Maka pertanyaan penting adalah apakah tetap kita mau melanjutkan ketika desain kebijakan ini keliru. Itu kenapa saya selalu bilang selama tersentralisasi, saya ulang lagi supaya ini sampai ke Presiden. Kelihatan ini nggak sampai ke Pak Presiden. Selama ini tersentralisasi, dikerjakan oleh SPPG yang punya konflik kepentingan, maka ini tidak akan selesai masalahnya. Menanggapi berbagai masukan tersebut, Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah, Fatpah Depi menyatakan, program makan bergizi gratis masih dibutuhkan masyarakat. Fat juga menyampaikan keyakinannya bahwa kepemimpinan baru di BGN akan mampu memperkuat tata kelola dan meningkatkan pelaksanaan program ke depan. Sebetulnya masukan untuk bahwa MBG ini harus dihentikan, MBG ini bermasalah dan lain sebagainya, tugas pemerintah adalah mengelola semua itu. Karena di tempat yang lain ada juga masyarakat yang berharap MBG ini terus berjalan, ada masyarakat yang merupakan penerima manfaat yang merasa puas dengan MBG ini, dan itu dibuktikan oleh banyak jajak pendapat gitu ya, survei-survei yang sudah dilakukan dari bulan ke bulan menunjukkan bahwa tingkat keberterimaan terhadap program MBG ini tinggi di atas 60% dan tingkat kepuasannya juga cukup tinggi. Bisa melihat dari waktu ke waktu SOP terus diperbaiki, kemudian juga sistem terus-menerus dibenahi, kemudian dari sisi keselamatan, dari sisi kesehatan, dan lain sebagainya, terus-menerus ada perbaikan. Yang saya ingin sampaikan di sini, hari ini kita melihat bahwa ada pergantian kepala BGN yang baru, karena Bu Nani mengajukan pengunduran diri karena alasan kesehatan, kemudian Presiden menunjuk Wamentan, sebelumnya Wamentan, Pak Sudaryono, untuk menjadi Kepala Badan Gizi Nasional. Tadi dari pernyataan pertama yang disampaikan oleh Pak Sudaryono, kita bisa melihat komitmen, visi, dan juga integritas yang coba ditunjukkan oleh Pak Sudaryono. Berbagai harapan kini tertuju pada kepemimpinan baru BGN. Akankah momen pergantian ini menjadi titik awal penyempurnaan tata kelola dan desain program sehingga makan bergizi gratis dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi penerima manfaat. Tim Liputan Kompas TV.
Beranjak ke berita lain, Saudara, sebuah dump truck menabrak tiang rambu jalan tol Cinere Jagorawi kilometer 39 hingga roboh. Imbasnya lalu lintas sempat macet karena hanya dibuka satu lajur. Petugas memindahkan tiang rambu yang roboh akibat ditabrak truk di jalan tol Cinere Jagorawi kilometer 39 arah Serpong. Peristiwa berawal saat truk mengalami gangguan lalu berhenti di bahu jalan. Tanpa disadari sopir, kendaraan tiba-tiba melaju karena kondisi jalan yang sedikit menurun. Truk langsung menabrak tiang rambu. Kendaraan dump truck ini mengalami gangguan di bahu jalan. Selang dari dump truknya yang untuk naikkan damnya belakang itu mengalami gangguan. Lanjut berhenti di bahu jalan dalam kondisi kendaraan mesin mati. Saat damnya dinaikkan, pengemudi langsung menaiki kemudi sambil membetulkan prosneleng. Nah, tanpa dia sadari, dari gigi 3 yang tadinya posisi aman tidak bisa melaju karena dipindahkan ke gigi netral, akhirnya kendaraan melaju. Informasi dari sebuah serangan udara, Saudara, yang menghantam bangunan tempat tinggal di Jalan Al-Jala'ah di pusat kota Gaza pada Kamis malam. Rekaman video menunjukkan momen terjadi ledakan diikuti dengan kobaran api dan asap tebal yang membumbung di atas gedung. Petugas darurat terlihat berupaya memadamkan api, sementara sebuah ambulans tiba di lokasi kejadian. Saksi mata mengatakan, warga menerima panggilan dari militer Israel yang memerintahkan mereka untuk meninggalkan gedung sebelum bangunan itu dihantam. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda umat muslim di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Berita lainnya di Sapa Indonesia Malam, Saudara, demonstran yang mendesak ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditahan, ricuh dengan polisi yang berjaga di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Masa aksi mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur meminta mantan Jampitsus Febri Adriansyah segera ditahan dan diadili. Kericuhan sempat terjadi antara pengunjuk rasa dan polisi yang berjaga di depan kantor Kejaksaan Tinggi. Tak hanya berorasi, masa juga membakar ban bekas sekaligus melempar telur busuk sebagai bentuk protes karena menilai kejaksaan lamban dalam menjalankan proses hukum. Sementara di Jakarta, unjuk rasa juga terjadi di depan kantor Kejaksaan Agung di Jakarta Selatan. Masa dari Nusantara Anti Korupsi mendesak Kejaksaan Agung menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Mereka mendesak Kejaksaan Agung memberi kepastian siapa pemilik emas dan valuta asing bernilai ratusan miliar rupiah yang ditemukan saat penggeledahan terkait 3 kasus mega korupsi. Jaksa Agung ST Burhanuddin melantik Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus menggantikan ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang terjerat kasus korupsi. Kuntadi dilantik di Gedung Utama Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Pelantikan adalah bagian dari penataan jabatan strategis di Korps Adiaksa. Dengan pelantikan ini, posisi Jampitsus yang sebelumnya lowong pasca pengunduran diri Febri sekarang sudah resmi diisi Kuntadi. Ya, kami dilantik oleh Pak Jaksa Agung, ya saya sendiri selaku Wakil Jaksa Agung, Pak Kuntadi menjabat Jampitsus, kemudian Pak Leo Jampidum, Pak Harli Kabandiklat, dan Pak Patis selaku Kaban PPA, yang alhamdulillah telah berlangsung dengan cukup hikmat, ya. Dan tentu saja ini membawa banyak hal, ya, terutama bagi kami pejabat baru dilantik, ya, untuk melaksanakan, ya, berbagai arah kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Ya.
termasuk juga kami diminta oleh beliau ya untuk terus melakukan sinergitas, koordinasi antar lintas bidang, termasuk di internal kami yang mungkin perlu kita lakukan untuk pelaksanaan tugas-tugas ke depan. Sementara Kejaksaan Agung kembali memanggil mantan Jampisus Febri Adriansyah sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait barang bukti uang hingga emas 74 kg yang baru saja dimulai penyidikannya. Sebelumnya Febri sudah dipanggil pada Rabu lalu, tapi karena alasan kesehatan, Febri absen dalam pemanggilan. Jamwas Kejagung Rudi Margono menyatakan jika Febri tidak hadir Jumat ini, maka Kejaksaan membuka opsi melakukan upaya paksa terhadap ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Yang bersangkutan kita panggil kembali. Yang pertama tidak hadir, yang kedua hari ini, dan jika memang tidak hadir sesuai pasal 28 KUHP, penyidik dengan bantuan pejabat yang berwenang bisa menghadirkan dengan upaya paksa. Jadi sampai proges hari ini penanganan perkara mantan Jampisus tetap berlanjut. Kejaksaan Agung hari ini menjadwalkan pemeriksaan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya Febri sudah dipanggil Rabu kemarin tapi tidak hadir dengan alasan kesehatan. Lalu, apakah Febri hari ini sudah datang memenuhi panggilan pemeriksaan? Kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Alfania Rizky dan juru kamera Hanil Rivelino. Alfa, saya ingin pastikan apakah ex-Jampitsus Febri Adriansyah dipastikan sudah hadir dalam pemeriksaan hari ini? Audrey dan juga saudara, mengutip pernyataan dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, tadi saya konfirmasi sekitar pukul 4:30 sore, ia menyebutkan bahwa ex-Jampitsus Febri Adriansyah sudah memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung, tepatnya sekitar pukul 1. Ia tiba di Kejaksaan Agung, tepatnya di gedung di belakang saya yang menjadi tempat pemeriksaan. Walaupun sampai saat ini yang menjadi kekurangan adalah kami tidak bisa memantau bagaimana proses penyidikan atau keluar masuknya ex-Jampitsus Febri Adriansyah ke dalam gedung utama Kejaksaan Agung ini. Disebutkan oleh Jamwas Kejaksaan Agung tadi, Rudi Margono bilang bahwa ya, Febri Adriansyah akan dilakukan penjemputan paksa kalau hari ini tidak hadir dalam pemeriksaan. Tetapi nyatanya Febri Adriansyah hadir dan memenuhi kewajibannya untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Lalu kemudian apa proses selanjutnya? Ini kita menantikan hasil dari pemeriksaan hari ini karena ini sudah berlangsung sekitar 5 jam lamanya, dan apa keputusan dari penyidik Kejaksaan Agung ini akan menentukan arah dari penanganan kasus ex-Jampitsus ini. Apakah ia akan menjadi tersangka atau justru tetap menjadi saksi dari kasus TPPU ini. Dan kalau dilihat sebenarnya Audrey dan juga saudara, dari sprindik yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung, tepatnya 4 sprindik dari hasil limpahan kasus dari Kepolisian Republik Indonesia dan juga tambahan 1 sprindik TPPU, Febri Adriansyah ini belum menjadi atau belum ditetapkan menjadi tersangka, mengingat Kejaksaan Agung masih berpegang pada pengujian keabsahan status tersangka yang sudah dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dan ini juga kita nantikan bersama, apakah kemudian ex-Jampitsus ini hanya akan menjadi tersangka atau tetap menjadi saksi di kasus TPPU, atau justru di keempat kasus yang sudah ditangani oleh Kejaksaan Agung ini Febri juga akan menjadi tersangka. Di sini integritas dari Kejaksaan Agung dipertaruhkan, mengingat hampir semua pimpinan tinggi atau Jaksa Agung muda di Kejaksaan Agung ini baru saja dilantik tadi pagi, dan publik menantikan seperti apa komitmen dari Kejaksaan Agung untuk kemudian menghindari konflik kepentingan dalam penanganan kasus Febri Adriansyah ini. Audrey. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah sudah memenuhi panggilan, tetapi yang memang disayangkan adalah kehadirannya ini tidak terekam begitu ya, melalui pintu masuk dari gedung Kejaksaan Agung. Terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV Alfania Rizky.
Ex-Jampitsus dipanggil Kejaksaan Agung hari ini sebagai saksi terkait barang bukti uang hingga 74 kg emas dengan mengeluarkan sprindik baru terkait tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kami punya diskusinya sesaat lagi. Kita masuk ke menu diskusi pertama Sapa Indonesia malam. Ex-Jampitsus dipanggil Kejaksaan Agung hari ini sebagai saksi terkait barang bukti uang hingga 74 kg emas dengan mengeluarkan sprindik baru terkait tindak pidana pencucian uang. Kejaksaan Agung kembali memanggil mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait barang bukti uang hingga emas 74 kg yang baru saja dimulai penyidikannya. Sebelumnya, Febri telah dipanggil pada Rabu lalu, namun karena alasan kesehatan, Febri absen dalam pemanggilan. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono menyatakan, jika Febri tidak hadir pada Jumat ini, maka Kejaksaan Agung membuka opsi melakukan upaya paksa. Pada hari ini, yang bersangkutan kita panggil kembali. Yang pertama tidak hadir, yang kedua hari ini, dan jika memang tidak hadir sesuai pasal 28 KUHP, penyidik dengan bantuan pejabat yang berwenang bisa menghadirkan dengan upaya paksa. Jadi sampai progres hari ini penanganan perkara mantan Jampitsus tetap berlanjut. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah absen dari panggilan pemeriksaan Tim 9 terkait kasus dugaan pencucian uang, emas 74 kg, dan uang tunai ratusan miliar yang ditemukan di rumahnya di Sentul, Bogor. Dalam keterangan tertulis, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung menyatakan, Kejaksaan Agung telah mempelajari perkara yang menyeret ex-Jampitsus, sehingga terbit surat perintah penyidikan baru khusus tindak pencucian uang pada 20 Juli lalu. Kejaksaan telah menunjuk 9 orang jaksa untuk menangani perkara dan berdasarkan sprindik baru, Tim 9 telah memanggil 4 orang saksi, yakni FA, DR, NH, dan TS, serta seorang ahli tindak pidana pencucian uang atau TPPU untuk dimintai keterangan pada Rabu 22 Juli. Namun, dari 4 saksi, 2 diantaranya tidak memenuhi panggilan. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah dengan alasan kesehatan dan saksi NH tidak hadir tanpa pemberitahuan. Tim penyidik akan melakukan pemanggilan ulang pada Jumat 24 Juli mendatang. Kejaksaan Agung kini tengah mengusut total 4 sprindik terkait penyerahan kasus dari Kortas Tipikor Polri. 3 sprindik sebelumnya mencakup kasus dugaan korupsi Asabri, Krakatau Steel, dan pengadaan batu bara PLTU yang sempat menyebabkan pemadaman listrik bergilir di sejumlah daerah. Dalam kasus tersebut, Febri Adriansyah dan Don Rito telah ditetapkan sebagai tersangka untuk perkara korupsi Asabri. Don Rito telah ditahan, sementara Febri belum. Tim Liputan, Kompas TV. Pada pemanggilan kedua ini, sejauh mana Kejaksaan Agung menggali keterangan Febri Adriansyah untuk beberapa kasus, terutama dalam hal ini yang diperiksa hari ini terkait dengan sprindik dugaan tindak pidana pencucian uang. Saya akan diskusikan ini bersama dengan para narasumber. Bergabung malam ini Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, dan Jasman Panjaitan, Ex-Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung. Selamat malam Bapak-bapak dengan Tifal di sini. Selamat malam. Baik, terima kasih semua sudah bergabung dalam diskusi kami malam ini. Pak Jasman, begini, yang menarik perhatian kami, kalau melihat pola dari pemeriksaan awal Febri minggu lalu, tidak terlihat keberadaan Febri, tapi dari Kejaksaan Agung mengonfirmasi bahwa Febri sudah diperiksa. Minggu lalu begitu. Minggu ini pun demikian. Dikonfirmasi pukul 1 siang sudah berada di gedung utama Kejaksaan Agung, tapi keberadaannya tidak terlihat. Sejauh mana Anda memaknai proses pemeriksaan yang berlangsung dalam 2 kali ini terhadap Febri ini, Pak? Maaf ya, kalaupun misalnya memang tidak terlihat, sebenarnya kan bisa dikonfirmasi pada Kapuspen, apakah betul-betul dia sudah hadir atau tidak. Sebenarnya sangat sederhana, ditanyakan kepada Kapuspen, apakah ada dia atau tidak.
apakah sudah diperiksa atau belum. Itu Pak Tiba. Oke. Dan sejauh mana kemudian Anda melihat keseriusan dari tim 9 ini dalam mengusut posisi dari Febri Adriansyah ini, terutama ini 4 sprindik loh Pak, nggak main-main. Terutama yang terakhir ini dugaannya tindak pidana pencucian uang. Ya. Ke-9 jaksa yang ditunjuk untuk melakukan penyidikan ini harus siap, karena jaksa itu sesuai perintah taat kepada pimpinan, dan mereka sudah ditunjuk menjadi penyidik dalam kasus ini. Kemudian yang menjadi sorotan, dan memang bagi kami, saya terutama mantan direktur penyidikan, saya memang lebih setuju ini diarahkan dulu ke tindak pidana pencucian uang. Itu dulu ya, karena itu lebih mudah pembuktiannya. Demikian Pak Tiba. Oke. Bung Usman, kalau Anda melihat secara polanya, kalau kembali ke pertanyaan saya sebelumnya ke Pak Jasman, 2 kali pemeriksaan, oke Febri tidak terlihat, tapi kemudian sudah ada konfirmasi bahwa ada pemeriksaan di situ. Adakah hal yang menarik dari pemeriksaan Febri ini di mata Anda, Mas? Yang pasti publik melihatnya sangat lambat dan cenderung berjalan di tempat. Kami bisa mengerti bahwa tim 9 barangkali juga harus mengkonsolidasikan alat-alat bukti, terutama terkait dengan tindak pidana pencucian uang, mulai dari alat-alat bukti audit sampai dengan batangan emas, uang, dan keterangan-keterangan saksi. Yang kedua, publik juga melihat jalan di tempatnya perkara ini lebih karena dimensi atau dinamika di luar yuridis. Ada dinamika politik yang tampaknya memperlihatkan kasus ini tarik-menarik. Misalnya yang paling telanjang adalah pernyataan Hotman Paris Hutapea yang mengatakan bahwa Jampitsus Febri Adriansyah adalah tangan kanan Presiden. Tentu publik bertanya-tanya, apa mungkin kalau memang jadi tangan Presiden, lalu bisa seenaknya menyimpan uang dalam jumlah besar, termasuk dengan batangan emas, di rumahnya atau di sejumlah tempat yang digeledah oleh pihak kepolisian. Walaupun kemudian sudah ada permintaan maaf dan sekarang statusnya Hotman itu udah jadi mantan kan Bang? Ya, tapi itu juga kita bisa lihat lagi dalam pemberitaan media massa, termasuk investigasi majalah Tempo di pekan ini, kelihatan sekali misalnya ada peran dari Menteri Pertahanan, yang tampaknya memang selama ini bekerja erat dengan Febri Adriansyah di dalam Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Nah, tentu kita ingin tahu apakah perkara ini lebih banyak melibatkan Febri sebagai Jampitsus atau sebagai Jampitsus maupun juga sebagai Kepala Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang bekerja erat dengan Menteri Pertahanan. Nah, saya kira ini yang publik khawatirkan membuat perkara ini berjalan di tempat dan pada akhirnya tidak akan terbongkar secara tuntas. Demikian. Nah, ini kan ada 4 sprindik yang akhirnya terbit, Bung Usman. Menurut Anda ini bakal mempersulit fokus dari tim 9 ini mengusut perkara atau sebetulnya gampang loh sebetulnya ngambil aja satu sprindik digali dulu atau barengan keempat-empatnya atau gimana tuh? Ya, harapan kami sebenarnya dari awal perkara ini biarkan saja ditangani oleh pihak kepolisian. Karena kalau kita lihat langkah-langkah kepolisian, dari mulai penggeledahan alat-alat bukti, penggeledahan kafe, penggeledahan rumah, penyitaan berbagai barang bukti, itu memperlihatkan perkembangan penyidikan di kepolisian justru lebih maju. Bahkan setelah adanya penetapan tersangka, publik berharap bekas Jampitsus tersebut segera ditahan. Tapi tampaknya kan ada semacam dinamika di luar kepolisian yang meminta kepolisian untuk menyerahkan kepada Kejaksaan Agung. Nah, ini yang kemudian memperlihatkan kasus ini berjalan di tempat. Ini yang saya kira kita khawatirkan, ada dinamika politik yang lebih menentukan maju mundurnya perkara ini. Oke, Pak Jasman mungkin sambil posisi Bapak agak mendekat ke layar dan suara Bapak agak lebih keras biar saya bisa mendengar suara Bapak dengan jelas ya Pak. Terkait dengan 4 sprindik itu tadi Pak, menurut Bapak adakah prosedur khusus yang bisa dilakukan tim 9 ini untuk bisa menelusuri posisi atau peran dari Febri dalam 4 perkara itu? Perlukah keempat-empatnya diperiksa bersamaan atau cukup salah satu dulu, Pak? Silakan Pak Jasman. Seperti yang saya katakan tadi, saya lebih melihat lebih mudah untuk memeriksa kasus TPPU-nya. Ada 3 pasal di dalam Undang-Undang tahun 2010
pasal 3, pasal 4, dan pasal 5. Yang paling mudah itu adalah pasal 5-nya. Karena di situ tidak diperlukan tindak pidana asal, tidak harus memeriksa tindak pidana asal. Itu. Sedangkan di pasal 3 dan 4 harus ditujukan, harus dibuktikan ada tindak pidana asal. Jadi lebih mudah untuk mengungkap kasus TPPU pasal 5-nya. Begitu Pak. Tapi kan dari Kejaksaan Agung sudah bilang Febri ini sudah berstatus tersangka untuk kasus Asabri. Kalau kemudian Anda menilai lebih mudah untuk gali TPPU-nya dulu, sementara status yang Asabri ini udah tersangka yang bersangkutan, apakah akan jadi makin rumit nanti Pak? Atau gimana meluruskan prosedur dari menggali keterangan Febri untuk 4 sprindik itu? Ya sebenarnya itu tidak, cuma tadi saya katakan ini soal persoalan lebih mudah atau tidak. Yang saya maksudkan lebih mudah dulu kan untuk menetapkan apakah misalnya untuk tindak lanjut selanjutnya lebih mudah kalau tim 9 menerapkan mempersangkakan dulu fokus ke pasal 5 undang-undang TPPU. Itu pendapat saya. Oke. Yang juga menarik perhatian publik Bapak-Bapak adalah pelantikan dari Kuntadi hari ini yang resmi menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Secara track record, sebelum jadi Kepala Badan Pemulihan Aset, ia adalah Direktur Penyidikan yang saat itu jadi bahasanya bawahannya Febri saat ia masih menjadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Apakah kemudian konflik kepentingan ataupun juga sisi psikologis kasus ini bakal terlalu erat nantinya untuk digali oleh penyidik atau justru sebetulnya lebih mudah-mudah saja untuk digali? Kita akan bahas itu nanti ya. Kita jeda sebentar. Tetap bersama kami saudara, hanya di Kompas TV. Sebelum melanjutkan diskusi, Bapak-Bapak, kami ajak Anda untuk melihat informasi yang datang dari Ketua KPK Setio Budianto yang mengungkap KPK sudah menerima surat permintaan dari Kejaksaan Agung untuk melakukan supervisi atas kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Ia bilang sejauh ini lembaganya bersama Kejaksaan Agung masih berkoordinasi sebagai langkah awal sebelum masuk ke tahap supervisi. Kita coba simak dulu. Bukan terlibat dalam kegiatan pemeriksaan. Artinya keterlibatannya sementara kita masih melakukan koordinasi semi supervisi. Kenapa koordinasi? Nanti akan ada tahap selanjutnya sesuai dengan peraturan komisioner yang berlaku di Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu akan dilakukan pembahasan secara mendetail, ya, yang masuk pada ranah supervisi. Ya, nah kalau sudah dilakukan supervisi, itu nanti keterlibatan ya personil-personil atau pegawai di lingkungan unit kerja Kedeputian Korsup itu akan lebih spesifik, akan lebih jelas, dan intensitasnya pertemuan dengan para tim 9 atau penyidik yang dibuat oleh Bitsus itu akan lebih banyak lagi. Nah, Pak Jasman, dari pernyataan Ketua KPK tadi, sudah ada nih langkah awal untuk melakukan supervisi. Sudah koordinasi antara KPK dengan Kejaksaan Agung. Batas KPK melakukan supervisi ini sampai dalam tahap mana ya Pak ya? Dan memang menurut ketentuan perundang-undangan, memang seharusnya demikian. Bahwa apabila Kejaksaan Agung itu, Kejaksaan itu harus melaporkan itu kepada KPK, ya, dalam bentuk SPDB. Itu harus sudah diserahkan ke KPK. Kemudian atas surat dari Kejaksaan Agung, maka dalam di surat itu adalah untuk meminta supaya KPK koordinasi dan melakukan supervisi terhadap kasus itu. Lebih kalau misalnya terjadi sesuatu hal yang luar biasa, ya, menurut KPK bahwa itu penyidikan itu bisa diambil alih. Dasar daripada KPK untuk mengambil alih itu apabila sudah dilakukan supervisi kepada penyidik Kejaksaan Agung. Hal yang Begitu, luar biasa Pak. tuh konteksnya gimana Pak maksudnya? Ya misalnya menurut pengamatan KPK, penanganan kasus ini misalnya lambat, kurang transparan, itu bisa saja diambil alih oleh
KPK. Jadi masih ada ruang untuk dialihkan ke lembaga lain begitu menurut Anda, Pak? Bukan dialihkan, diambil alih. Diambil alih oleh KPK. Itu menurut undang-undangnya begitu, Pak. Oke. Mengambil alih dan dialihkan jadi dua hal yang berbeda. Begitu ya, Pak? Bukan, penyidikannya diambil alih oleh KPK. Kalau tadi menurut pengamatan KPK bahwa penanganan kasus ini tidak transparan atau ada ya itulah kurang sesuai dengan ketentuan gitu. Dan itu harus inisiatif dari KPK-nya begitu ya? Iya, tapi dasarnya tadi kan surat dari Kejaksaan Agung yang telah mengirimkan surat mengirimkan surat kepada KPK. Gitu, Pak. Oke. Nah, di sisi lain Bung Usman yang kita juga perhatikan hari ini, Kun tadi sudah resmi menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Sudah dilantik Kejaksaan Agung pagi tadi. Yang kita juga lihat profilnya sebelum jadi Kepala Badan Pemulihan Aset, ia adalah Direktur Penyidikan yang saat itu di bawah Febri saat masih menjabat sebagai Jampitsus. Sejauh mana kemudian Anda menangkap kasus ini bakal betul-betul transparan? Tadi pagi dia bilang bahwa ia akan transparan mengusut kasus ini, Jampitsus akan transparan membuka pengusutan kasus ini. Tapi dengan profiling yang sedemikian, Anda menyaksikan atau masih menaruh harapan di situ, Mas Usman? Oke, saya akan pamit ya sebentar lagi. Pertama, saya menyaksikan proses yang demikian. Bukan hanya konflik kepentingan antara Kun tadi dengan bekas Jampitsus, tapi yang kedua adalah konflik kepentingan dengan kejaksaan itu sendiri. Tapi kejaksaan bisa segera menunjukkan objektivitasnya dengan dua hal. Yang pertama, menggeledah seluruh rumah dari Febri Adriansyah, termasuk rumah yang di Kebayoran Baru. Yang kedua adalah dengan menahan yang bersangkutan. Hanya dengan dua cara itu, Kejaksaan Agung bisa memulihkan kepercayaan publik. Demikian, Rival. Tapi kalau kemudian... Gimana, Mas? Oke. Ya, dua hal itulah yang saya kira sangat penting. Oke, terutama dengan sprindik yang sudah 4 jilid ini yang diungkap, apakah kemudian akan tetap mulus jalannya menurut Anda? Kelihatan sekali 2 pekan ini memperlihatkan kasus ini tidak mulus. Kalau misalnya sedari awal diserahkan pada kepolisian, lalu atau diserahkan kepada KPK, barangkali ceritanya akan lain. 2 pekan ini menunjukkan bahwa ada upaya untuk memecah-mecah kasus, ada upaya untuk mengulur waktu, dan ada upaya untuk misalnya melindungi kelompok tertentu yang mungkin berkepentingan terhadap tindakan dari bekas Jampitsus. Sekali lagi, keraguan ini, kecurigaan ini bisa dihilangkan hanya dengan 2 hal. Yang pertama adalah dengan menggeledah seluruh rumah yang belum digeledah milik dari Febri Adriansyah. Yang kedua adalah dengan menahan yang bersangkutan. Kalau kemudian dijadikan 1, 4 sprindik itu dijadikan 1 juga jadi solusi nggak menurut Anda, Bung Usman? Bisa jadi solusi. Karena kita tidak tahu apa bukti-bukti yuridisnya. Jangan-jangan bukti yuridisnya menunjukkan hubungan-hubungan yang kuat antara empat perkara tersebut. Bukan justru Oke. Pak Jasman, Anda merasa bahwa kemungkinan 4 sprindik jadi 1 itu juga jadi ruang untuk mempermudah kasus ini agar publik juga nggak kebingungan mengusut kasus ini? Mana sih yang sedang diusut? Ya, itu semua juga diusut. Hanya saja tadi saya katakan, yang paling mudah untuk pertama-tama ini daripada nggak jalan, kelihatan terkesan tersendat-sendat, lebih bagus langsung fokus dulu kepada tindak pidana pencucian uang itu tadi, TPPU-nya. Nah, karena kasus ini nanti, itu pun ke perkara-perkara yang lain, itu di dalam dakwaan akan dibuat. Ada dakwaan pertama, dakwaan kedua, dakwaan ketiga. Semua itu akan didakwakan nanti di dalam setelah dilimpah ke pengadilan. Jadi nggak ada masalah, nggak perlu. Cuman memang masyarakat kita ini sekarang, saya tuh prihatin juga lihat masyarakat kita yang kita curiganya berlebihan. Ya. Di bagian mana yang berlebihan tuh, Pak? Yang tadi yang mengatakan bagaimana dengan Kun tadi, yang bahwa dia itu adalah bekas anak buahnya, ya apa iya hanya untuk seorang Febri Kun tadi harus mengorbankan karirnya? Kan tidak mungkin. Dan terus terang ya, saya juga bisa ngomong sama mantan direktur penyidikan. Febri ini juga adalah dulu lama di waktu di zaman saya, dia itu Kasubdit. Kun tadi juga adalah di
seorang kepala seksi dulu di Picus. Pak Sarip juga mantan direktur penyidikan. Itu tim-tim saya itu dulu. Dan itu ya yang saya anggap qualified. Ya Kuntadi ini jangan diragukan lah. Oke. Tim 9 ini jangan diragukan dulu. Jadi jangan terlalu kita berprediksi dan saya bukan membela. Kalau tadi juga ada pendapat bagaimana dengan rumahnya yang lain tidak di Gelada. Baik. Ya, sekarang ada indikasi enggak mengenai ada dugaan di rumah itu ada barang-barang yang diduga menyimpan uang hasil kejahatannya, begitu. Baik, Pak Jasman, Bung Usman, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Diskusi lain akan dibawakan Audrey Chandra sebentar lagi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan nota keberatan atau eksepsi T. Fauzia Tiasuma, terdakwa kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tetap bersama kami, hanya di Kompas TV. Atas nama terdakwa T. Fauzia Tiasuma batal demi hukum, memerintahkan pengembalian berkas perkara ini kepada penuntut umum, membebankan biaya perkara kepada negara. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerima eksepsi atau nota keberatan terdakwa T. Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurut Hakim, penyusunan dakwaan alternatif menimbulkan ketidakpastian hukum karena menunjukkan adanya keraguan-raguan. Putusan ini membuat Roy Suryo kian percaya diri lantaran punya kesamaan dengan kasus Dr. Tifa pada materi dakwaan yang diterimanya. Roy berharap putusan setelah itu dapat menjadi dasar pertimbangan bagi perkara lain yang berkaitan. Yang paling penting dagingnya ini. Jadi ini perkaranya berhenti. Yang ketiga, perkara ini adalah gugatannya sama dengan yang saya terima. Ya, jalannya juga sama, dakwaannya juga sama. Sehingga ya dan kawan-kawan. Sehingga insya Allah kalau memang hukum itu lurus ya, ini tidak hanya menjadi presiden tapi menjadi jurisprudensi. Jadi putusan dari Dr. T. Fauzia Tiasuma ini akan kemudian nanti harus berlaku juga untuk kemudian kasus saya. Meskipun saya tetap harus menjalani persidangan dulu, kemudian kita masukkan gugatan yang sama. Menurut Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Jenderal Sudirman Hipnu Nugroho, putusan Selaya mengabulkan eksepsi T. Fauzia Tiasuma bermakna perkara terhadap Dr. Tifa tidak pernah ada, kecuali jaksa menempuh upaya hukum lainnya. Tetapi Hipnu menambahkan, perkara Roy Suryo tidak bisa serta-merta disamakan dengan perkara Tifa, karena bisa jadi jaksa akan lebih jeli lagi terhadap dakwaan yang diberikan. Bagaimana dengan Roy Suryo? Suatu yang sangat berbeda. Makanya di sini nanti kalau kita melihat tidak bisa disamakan. Dengan Pak Roy Suryo, penuntut umum akan belajar dari surat dakwaan yang diajukan pada Dr. Tifa. Nah, jadi nggak bisa samakan. Artinya penuntut umum mungkin akan lebih jeli, lebih teliti, baik konsepnya, baik dakwaannya, baik pasalnya, baik terhadap objek, subjek, terhadap syarat material maupun formil dalam surat dakwaan. Di sisi lain, diterimanya eksepsi Dr. Tifa mendapat respons berbeda dari mantan penasihat hukum Roy Suryo, Ahmad Khosinuddin, yang kini menangani tersangka klaster pertama kasus ijazah Jokowi dalam tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis atau TAAK. Pasalnya, dampak diberhentikannya proses peradilan gagal membuat Jokowi hadir di persidangan untuk memperlihatkan ijazah yang selama ini diperkarakan. Kritik juga disampaikan terkait pra-peradilan Roy Suryo seolah sebagai bentuk upaya melarikan diri dari perkara yang selama ini dipermasalahkannya. Kalau benar-benar ada penelitian, ayo buktikan penelitiannya. Kalau benar-benar ada hasil kajian, ayo buktikan kajiannya. Jangan menipu rakyat dengan narasi seolah-olah ada penelitian. Setelah seluruh rakyat terkesima ikut dalam proses untuk meyakini ijazah itu, seolah juga menantang untuk diadili di perkara persidangan, tetapi gembok pintu rumah.
Eksepsi itu kan hakikatnya mengunci agar tidak bisa masuk pokok perkara. Itu kita harus masukkan masalah ini ke pokok perkara. Hukum harus ditegakkan. Jaksa, perbaiki dakwaanmu, masuk lagi persidangan, dan pra-peradilan jangan menjadi modus untuk menghindari pokok perkara. Kita akan buktikan apakah ini benar-benar negara hukum atau negara di bawah kendali Joko Widodo. Sebelumnya, jaksa mendakwa Tifa melakukan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik Jokowi selaku Presiden ke-7 RI atas tudingan ijazah palsu. Dalam kasus ini, kolega Tifa Roy Suryo juga diproses hukum. Namun kasusnya belum masuk sidang perkara utama karena Roy Suryo masih melakukan perlawanan hukum lewat pra-peradilan. Tim Liputan Kompas TV. Allahu Akbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan nota keberatan atau eksepsi Tifa Tiasuma terdakwa kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Lalu apakah putusan ini kemudian akan menghentikan polemik ijazah Jokowi? Lalu bagaimana juga dari Roy Suryo yang hingga kini belum memasuki sidang pokok perkara? Kita bahas bersama kuasa hukum Roy Suryo, Yasena. Bang Yasena, selamat malam. Selamat malam. Dan hadir juga di sini ada kuasa hukum Joko Widodo, Rifai Kusumanegara. Bang Rifai, selamat malam. Malam Mbak Audrey, Bang Yasena, pemirsa. Ya, kalau di putusan setelah akhirnya Tifa Tiasuma alias Dr. Tifa ini sudah bisa dikatakan menang, Bang. Pertanyaannya, apakah PD-nya Mas Roy juga semakin membuat bahwa kepercayaan diri Mas Roy bahwa nanti dalam sidang pokok perkara Mas Roy juga akan menang? Kita nggak mengatakan bahwa kita akan menang, kita kalah. Kita ini berjuang sesuai dengan apa yang harus kita perjuangkan. Menang dengan kalah itu ya tergantung nanti di pengadilan. Pede, ya kita harus pede. Kenapa? Karena dalam satu barisan. Dr. Tifa dengan Mas Roy itu di dalam satu gerbong, ya kan? Cuma alurnya yang satu ini, gerbong yang satu ini berjalan duluan, yang satu masih di belakang. Kenapa? Karena kita menggunakan jalur yang lain, misalkan pra-peradilan. Tapi kenapa Anda PD-nya itu pede banget, Bang? Artinya adalah nanti bisa menang ya, nanti juga akan tetap meskipun menjalani sidang pokok, tetap putusannya seperti ya mirip-mirip kayak harus pede, ya? Harus pede. Kenapa? Karena kita kasusnya sama, berkasnya sama, gitu kan? Nggak sebetulnya nggak bisa diseplit. Ini berkasnya sama. Bahkan 3 orang yang sudah mendapatkan RJ dengan SP3 itu satu berkas semua gitu loh. Ya kita kalau memang ini udah selesai, yang berikutnya kita harus pede, tidak akan jauh daripada itu. Dan dakwaan juga sudah kami terima. Tapi kan bisa diperbaiki tadi kata Prof. Ibnu bilang, karena jaksa akan belajar dari sidang ya. Ya. Hak jaksa untuk memperbaiki, hak jaksa untuk belajar dari dari perkaranya Dr. Tifa yang sudah putusan selah sudah keluar, ya kan? Itu haknya jaksa. Maka silakan kalau memang mau belajar dari itu silakan. Yang jelas jaksa juga harus memahami bahwa yang terjadi pada Dr. Tifa dan yang terjadi dengan Roy Suryo nanti ke depan itu dalam satu gerbong akan sama aja seperti itu. Kalau akan sama aja putusannya kira-kira nanti akan sama dari Mas Roy sama dengan Tifa Zia. Bang Rifai, kalau gitu nggak seru dong tudingan ijazah ini untuk membuktikan keaslian ijazah Pak Jokowi dari kubu pengacara Pak Jokowi, Bang Rifai? Enggak juga, kalau buat kami tetap seru karena apa? Kalau kami tetap kan nggak bisa ada pembuktian nanti. Enggak akan mandek. Enggak masalah. Jadi gini, ini kan kembali lagi sudah ada putusan selah. Dari putusan selah ini kan teman-teman kejaksaan tentunya melakukan evaluasi dengan 2 pilihan. Kalau dia tidak sepakat, dia mengajukan perlawanan ke pengadilan tinggi. Kalau dia sepakat, maka dia perbaiki. Nah, di KUHP Pasal 75 dimungkinkan dia melakukan perbaikan dan itu kesempatannya 1 kali. Setelah diperbaiki, dia daftarkan lagi ke pengadilan dan kemudian disidangkan. Jadi kembali lagi itu pilihan-pilihan itu ada di pihak kejaksaan. Makin panjang dong nanti kalau misalnya. Enggak juga, perbaikan sebentar-sebentar ya kalau dia mau melakukan. Tapi kembali lagi kalau dia melakukan perbaikan atau dia memilih banding gitu ya. Nah, yang jadi persoalan adalah bagaimana dengan Pak Roy? Tadi sudah disinggung juga oleh Pak Hipnu. Kalau betul dia memilih untuk memperbaiki, maka juga dia harus memperbaiki dakwaan yang ada di Pak Roy. Menurut pasal 76 kan dimungkinkan 7 hari sebelum dimulai tanggal sidang. Jadi ya hak jaksa. Nanti kami kembalikan bagaimana jaksa bersikap terkait putusan selah ini. Sekalipun kalau kami dari korban lebih mengharapkan lebih cepat lebih baik. Artinya ya sudahlah lakukan perbaikan. Toh juga masalahnya sepele ya.
soal penggunaan pasal 310 dan pasal 433 di KUHP lama ke KUHP baru yang memang tidak mungkin dicantumkan dalam sebuah dakwaan. Harus memilih sesuai asas lex favorio ya. Mana yang menguntungkan maka itu yang digunakan. Kalau pakai yang lama-lama, yang baru-baru, tidak boleh dua-duanya. Kalau Pak Jokowi responnya apa? Pasti udah denger dong hasilnya. Beliau memberikan kepada kebijakan kejaksaan. Beliau mempercayai ini. Lebih kecewa karena kan kemarin kan minggu lalu aja udah mengumpulkan teman-teman UGM untuk siap-siap datang. Justru kan sebenarnya kan dengan begini kan dakwaan akan disempurnakan. Semakin disempurnakan semakin baik dong untuk nanti pokok perkara. Jadi bagus-bagus saja. Eksepsi ini kan salah satu proses untuk menguji formalitas dari sebuah dakwaan. Daripada sudah berjalan jauh baru diperbaiki, maka di tahap awal lah dilakukan kesempatan perbaikan. Nah, setelah diperbaiki nantinya kan dakwaan lebih sempurna dan lebih bagus untuk pembebasan pokok perkara. Jadi jangan pede dulu untuk Mas Roy ini, Bang. Enggak, hakim tidak mengatakan pasal 75 ayat 4. Artinya untuk perbaikan tuh nggak ada. Silahkan melakukan perlawanan. Ini saya ada rekamannya. Kalau soal itu kita silahkan melakukan perlawanan. Daripada tersesat jadi hal-hal seperti itu yang dimintanya untuk perlawanan. Gitu. Ini saya suara hakimnya langsung nih. Ya, silakan. Clear, ya. Itu jelas sekali kok. Jadi ini biar nggak tersesat. Ini semoga kedengeran ya. Advokat terdakwa. Demikian putusan yang diambil oleh majelis atas perlawanan dari terdakwa melalui tim advokatnya. Kepada penuntut umum bisa menggunakan ketentuan pasal 206 ayat 4 untuk melakukan perlawanan atau akan menggunakan pasal 75 ayat 4 KUHP. Demikian. Kalau pasal 75 ayat 4, jelas pasal 75 ayat 4 itu perbaikan. Betul. Perbaikan. Ini kan udah perbaikan atau perlawanan gitu maksudnya. Perlawanan. Jadi kalau nggak bisa di pasal 74-nya nggak disebutkan untuk terkait perbaikannya. Yang jelas di situ perlawanan yang terakhir dikatakan oleh hakim. Pasal 200, Bang. Iya betul, pasal 26. Jangan kita sesatkanlah publik ini jelas. Bukan disesatkan, semua dilihat dari semua sudah pada nonton. Iya sudah, semua udah pada nonton dari awal gitu kan. Jadi maksudnya gini Bang, saya perjelas dulu dari apalagi sorry Bang, apa nggak di sidang? Saya di situ Bang. Saya ngerekam langsung. Saya Bang Refli duduk sebelah. Betul, nggak di sidang tapi saya melihat langsung. Sama apa bedanya? Saya melihat langsung di ruangan itu kan itu menjadi viral live kan gitu. Jadi maksudnya dari pengacara Roy Suryo, dari kubunya Roy Suryo adalah ini dianggap sudah selesai. Udah selesai. Nggak ada lagi mau bentuk perlawanan. Kalau untuk tingkat pengadilan negeri, bukan tidak boleh memperbaiki, perintah hakimnya mengatakan silakan melakukan perlawanan gitu loh. Bukan tidak boleh memperbaiki. Wah itu sesat Bang. Wah, ini rekamannya jelas kok. Ya silakan. Ini rekamannya jelas yang berpendapat. Ini fakta. Silakan. Dan norma pun jelas ya di pasal 75. Pasalnya jelas ya. Ya kaitan dengan ini kan namanya putusan sela. Putusan sela berarti kalau saya bacakan lagi di pasal 75 nih. Normanya ya. Kalau 75 ayat 4. Dalam hal surat dakwaan batal demi hukum sebenarnya dimaksud pada ayat 3. Hakim memberi kesempatan 1 kali kepada penuntut untuk memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan kepada pengadilan negeri. Jadi maksudnya adalah selain ini norma, masih bisa jalan ya. Dalam putusan tadi, tapi tidak bisa cacat formil dibatalkan nggak bisa. Dua kemungkinan. Nanti kita lanjutkan lagi perdebatannya. Memperbaiki. Kita lanjutkan perdebatannya, kita jeda sejenak ya. Tetap bersama kami. Itu perlawanan itu. Oh jadi dari sini. Kalau dari kubu Mas Roy ini sudah kekeh bahwa setelah putusan setelah kemarin sudah habis ya artinya ya. Tapi dari kubu Bang Rifai masih bisa melakukan perlawanan atau perbaikan. Pertanyaannya kalau misalnya memang benar-benar batal ini demi hukum, gimana caranya Pak Jokowi bisa membuktikan? Atau sebenarnya Pak Jokowi juga menginginkan agar ini terus supaya bisa membuktikan hadir ke sidang membawa ijazah aslinya? Betul, kalau Pak Jokowi kan kembali lagi ya, kami sendiri sudah lelah mengikuti isu ini. Kami sudah digugat 7-8 kali. Kami sudah di LP 2 kali di Barreskrim maupun di Polda DIY. Sementara dari sebuah proses hukum yang ada juga tidak bisa menuntaskan tuduhan ini. Sehingga dengan terpaksa kami melakukan sebuah upaya hukum, yaitu melaporkan di Polda Metro Jaya dengan harapan terbukalah sarana untuk membuktikan itu. Nah sebenarnya kan kemarin juga kita sudah cukup gembira ya, artinya sudah masuk ke dalam tahapan-tahapan yang memungkinkan akan masuk ke pemeriksaan pembuktian ya. Saya sendiri kemarin hadir, kita pikir tadinya eksepsi ditolak dan langsung masuk pembuktian. Karena jarang-jarang loh kemudian hakim ini menolak dakwaan jaksa, jarang-jarang kejadian seperti ini. Betul, jarang-jarang, tapi sebenarnya kalau buat saya itu lumrah-lumrah aja Mbak. Jadi gini, ini kita sekarang sedang mengalami masa transisi ya, perubahan KUHP secara menyeluruh, ini baru pertama kali loh. Biasanya yang KUHP aja, KUHP ini sekaligus dan akhirnya membuat ya semua penegak hukum terkait juga perlu lebih cermat karena ada ketentuan peralihan, belum ada sistem hukum yang betul-betul baru.
baru ya. Contoh aja terkait dengan perbaikan dakwaan yang hanya boleh sekali, ini kan baru terjadi diatur. Jadi banyak hal yang baru sehingga wajar juga kita yang baru belajar ini mungkin juga ada di satu titik di hal-hal tertentu kita agak keserimpet lah gitu ya. Sehingga dan inilah tugasnya eksepsi atau perlawanan, dilakukan koreksi formalitas sebelum masuk ke pembuktian. Nah, tapi kalau kayak gitu Bang, ketika Abang yakin ketika nanti misalnya pada saat sidang pokok perkara hasilnya juga sama seperti yang dialami oleh terdakwa Dr. Tifa, ini masih terdakwa ya? Statusnya ya? Tersangka. Oh, tersangka balik lagi. Oke, kalau gitu pertanyaannya kenapa harus pede? Maksudnya gini, kan Mas Surya sejak awal menginginkan pembuktian itu kan, karena yakin ijazah Pak Jokowi ini adalah palsu. Sampai kalau sekarang misalnya, masih menginginkan. Nah, kalau menginginkan, kenapa PD-nya itu lebih besar kayaknya sekarang untuk putusan selanya sama nih, artinya hakim akan menolak. Menolak siapa? Nanti kalau di sidang pokok perkaranya Mas Roy. Berarti kan artinya tidak ada pembuktian untuk menghadirkan sama putusan dan Dr. Tifa. Betul. Ya karena memang dalam satu paket, satu berita acara itu. Tapi kalau gitu kan harusnya Mas Roy kecewa juga dong. Maksudnya kan artinya tidak ada pembuktian di dalam sidang, Pak Jokowi belum datang akhirnya. Ya, itu nanti kita mainkan di dalam dalam pokok materi kita yang akan disidangkan. Saat ini kan Mas Roy ini masih dalam posisi kita dalam prapid, ya kan? Ya Dr. Tifa udah selesai, kita masih ada prapid yang ketiga nih. Nah, ini juga berdasarkan tapi kan belum masuk ke pokok perkaranya karena belum, statusnya masih tersangka. Tapi makanya prapid ketiga ini terkait masalah rehabilitasi. Karena hakim mengatakan 14 hari setelah putusan ini, putusan prapid yang pertama, makanya kita tunggu. Kemarin harusnya udah jalan dan mungkin kalau misalkan hitung rebo ya paling tidak Selasa rebo lagi atau Kamis udah putusan, tapi karena tidak hadir, turut termohonnya jaksa, ya udah hakim 2 kali dia bilang panggilan kalau sudah dianggap hadir dan dilewat. Itu adalah prapid. Tapi kalau misalnya kita masuk ke sidang pokok perkara, kalau kita masuk sidang pokok perkara, Mas Roy yakin bahwa nanti hakim juga akan menolak dakwaannya karena kurang lebih sama dengan dakwaan Dr. Tifa. Kalau gitu bukannya seharusnya yang paling kecewa di sini adalah kubu Mas Roy. Artinya tidak jalan dong nanti untuk pembuktian asli atau tidaknya ijazah Pak Jokowi. Kita akan lakukan, ini kan ada jalan juga, ada yang melalui CLS, citizen lawsuit, kita juga sudah mainkan terkait dengan masalah penyeludupan pasal, penyeludupan orang yang mengaku dirinya sebagai korban. Kita juga ada yang ke PT UN, banyak kita untuk mengarah ke sana. Dan ini juga untuk pembuktian terkait dengan masalah ijazah itu, ya nanti dari kubu kami akan meminta kehadirannya Bapak Insinyur Joko Widodo untuk hadir memperlihatkan ijazahnya. Itu harapan kami. Dan mengenai masalah nanti ada putusan sela yang serupa dengan Dr. Tifa, kita belum tahu karena ini belum terjadi kan. Yang penting kita akan jalani di persidangan ini secepatnya, insya Allah. Kalau Pak Jokowi inginnya seperti apa, Bang? Ya kembali lagi, kalau soal gugatan-gugatan kan tadi saya sampaikan, kami ini sudah menghadapi berbagai gugatan. Sekarang mau mengajukan gugatan-gugatan lagi yang seolah-olah ingin menguji soal ijazah. Kita ketahui bersama selama ini seluruh pengadilan konsisten menyatakan tidak dapat menerima karena menganggap bukan kompetensinya. Kembali lagi, itu satu. Itu kenyataan ya, berbagai putusan yang ada. Itu kan pendapatnya Bang Rifa. Putusan-putusan yang udah ada, Bang. Yang ada di Sleman, yang ada di Solo, yang ada di Jakarta gitu ya. Jadi di Polda Metro Jaya gabungan daripada Polres-Polres yang lain, walaupun di drop kalau sama kejaksaan, yang masuk itu hanya laporannya Bapak Joko Widodo aja gitu loh. Jadi akhirnya itu tetap masuk. Nggak selesai. Yang jadi korban itu Bapak Joko Widodo. Pokok perkara gitu ya. Langsung ke sana gitu. Tidak masuk yang gitu ya. Jadi biar semuanya teruji ya. Baik. Kembali lagi buat saya ini hanya kembali lagi Pak Roy ini nggak serius gitu ya. Nggak serius. Sangat serius Bang. Sangat serius. Takut sangat serius. Prapid itu dilakukan berdasarkan pasal 158 sampai 164 KUHP baru. Itu jangan salah. Oke, artinya di sini menurut Anda Mas Roy ini masih menunda-nunda. Tapi kalau Pak Jokowi sebenarnya pengennya cepat ya biar semuanya kelar ya. Oke, baik. Punya bukti apa yang menuduh kepalsuan kita akan lakukan semaksimal mungkin dengan upaya hukum melalui pra-peradilan, melalui pokok perkara yang materi kita akan lakukan, akan gempur. Semoga ijazah ini bisa dibuktikan, dar gitu kan? Bener ya? Dan asli. Asli. Oke, terima kasih Bang Yasena, Bang Rifai, terima kasih. Selamat malam Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih. Saudara, terima kasih Anda sudah menyaksikan program Sapa Indonesia malam hari ini. Perbarui terus informasi Anda hanya di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml, setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Audrey Chandra, mewakili Tiffan Solesa pamit. Sampai jumpa, selamat malam.